Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Anak-anakku kelas 10 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bertemu dengan kita untuk belajar agama Islam. Pembelajaran yang insya Allah akan memberikan ketentraman kalian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kalian cobalah untuk menyenangi dan mencintai agama kalian sendiri. Insya Allah kalian akan paham artinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna atau nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr ayat 22-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat jelas tentang bagian daripada Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ayat ini merupakan ayat yang berisikan tentang Asmaul Husna, sebagian Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti tolong kalian baca, lalu kemudian kalian rekam dan rekamannya kirimkan kepada Bapak. Baca saja dengan makhraj yang baik. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna itu sendiri. Asma itu artinya nama, Al-Husna adalah baik, ya. Artinya kalau begitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Ya. Istilah Asmaul Husna itu terkenal dalam Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat Toha ayat 8. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Jadi dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah yang mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama baik, nama terindah. Nama Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, jumlahnya ada 99. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama atau 100 kurang 1. Siapapun orang yang menghafalkannya, dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, man hafadhaha, siapapun yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Artinya ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun orang yang ingin masuk surga dengan mudah, ya hafalkan Asmaul Husna. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan kata ahsaha itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengimplementasikan makna atau arti Asmaul Husna ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika Allah memiliki sifat Rahman, ya kita betul-betul menjadi orang yang pengasih, yang menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tidak berbuat zalim kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat aniaya terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada binatang apabila memang tidak dimaksudkan untuk menyembelih. Misalnya ayam nggak salah apa-apa dicitakin kepalanya, itu termasuk zalim kepada binatang. Atau kita membaca sifat Ar-Rahim, maka kita jadi orang yang penyayang kepada sesama muslim. Atau ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yang bernama Al-Karim, yang maha dermawan, ya kita dituntut untuk menjadi orang yang dermawan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud ahsaha adalah bukan hanya menghafal saja, tapi mengaplikasikan. Oleh sebab itu mari kita berlatih ya enggak untuk mengaplikasikan Asmaul Husna kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Asmaul Husna itu juga bisa dipakai untuk berdoa. Jadi ketika kita minta atau memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hajat tersebut itu baik urusan dunia maupun akhirat, maka gunakanlah Asmaul Husna. Ini digaransikan kok sama Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya Allah berfirman,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan asmaul husna. Misalnya contoh, kalian pengen mendapatkan rizki yang banyak, kalian baca ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Atau kalian pengen mendapatkan ilmu yang banyak, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalian boleh membaca apa itu namanya asmaul husna ketika kalian berdoa. Sebelum berdoa baca dengan asmaul husna dulu. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan. Mau hajat apapun, ya misalnya minta diberikan sesuatu oleh Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Tapi setelah itu kemudian berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Ya, kalian Bapak minta untuk menghafalkan asmaul husna ya dengan lagu apa saja. Seperti dengan lagu begini nih misalnya. Wallahu alladhi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul qudusu as-salamul mu'minul muhaiminul azizu al-jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'u. Misalnya begitu, silahkan hafalkan asmaul husna dengan baik ya, bukan hanya untuk nilai, bukan untuk nilai Bapak, tapi adalah untuk kalian bekal apa tuh namanya ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya juga hidup kita barokah, supaya ketika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu saja video singkat ini. Apa yang Bapak terangkan tadi silahkan dipenuhi, dikerjakan. Bacaan ayat Qur'annya dikirimkan, hafalan asmaul husnanya nggak usah dikirimkan, tapi suatu saat Bapak akan tagih ya, asmaul husna mudah dihafalkan, besar barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, physical distancing, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker ketika keluar. Salam sayang selalu.